Gereja Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia mengambil tema Natal dari bacaan Injil Misa Fajar ini. Dan kita juga telah membaca bahwa tema Natal kita tahun ini adalah marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tadi dalam bacaan Injil kita boleh melihat dan sambil merenungkan kembali bahwa bacaan Injil hari ini melanjutkan apa yang kita dengar dalam bacaan Vigili Natal tadi malam. Dikatakan di sana setelah malaikat itu mewartakan kepada para gembala, mereka kembali ke surga. Dan kemudian salah seorang dari gembala itu kemudian berkata, "Mari kita pergi ke Bethlehem." Untuk apa? Untuk melihat apa yang terjadi di sana. Dan kemudian tadi di bagian terakhir dikatakan begini, "Kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka." Bahwa yang mereka lihat, yang mereka datangi, itu sesuai dengan yang mereka dengar. Yang dikatakan kepada mereka bukan sesuai dengan keinginan mereka, pikiran mereka, kehendak mereka. Bahwa mereka kemudian melihat sungguh-sungguh apa yang dikatakan oleh malaikat. Ketika malaikat itu mewartakan kepada mereka kebahagiaan besar, sukacita besar, lahirnya Sang Mesias. Dan tadi malam juga kita dengarkan diwartakan kepada mereka apa tandanya. Tandanya jelas bahwa para gembala itu akan melihat seorang bayi yang ditaruh di palungan. Tandanya jelas. Maka kemudian mereka pergi ke Bethlehem dan disebutkan nama Bethlehem yang di Yudea itu. Tempat yang jelas pula, tempat yang kemudian bisa disebut, bisa dilihat, bisa digambarkan seperti apa tempatnya. Nama tempatnya jelas, tandanya juga jelas. Dan mereka menyaksikan sekali lagi, mereka melihat apa yang mereka dengar itu. Mereka pergi ke tempat yang jelas, mereka melihat sesosok bayi, maka kemudian mereka mengatakan apa yang telah mereka dengar tentang bayi itu. Bahwa bayi yang lahir itu, bayi yang mungkin biasa saja bagi orang-orang di sekitarnya pada waktu itu adalah Immanuel, Allah yang hadir, Allah yang menjadi manusia. Maka kemudian tadi dikatakan, semua orang yang mendengar, dikatakan semua orang karena memang gambarannya Yesus lahir di tempat umum, tanda kutip ya. Di tempat umum, tidak di dalam ruangan, tidak di kamar, tidak di istana dan sebagainya, tapi di tempat umum. Diletakkan di palungan tempat waktu itu binatang-binatang yang menjadi alat transportasi makan. Maka banyak orang di situ, tetapi mereka heran. Dan tidak diceritakan selanjutnya apa setelah heran itu. Hanya kemudian kita juga boleh melihat Maria menyimpan segala perkataan itu di dalam hati dan merenungkannya. Maria kemudian semakin diteguhkan bahwa yang ia lahirkan itu sungguh yang dijanjikan oleh Allah itu. Seperti yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Ada kebenaran yang mereka lihat, mereka saksikan di Bethlehem itu. Di tempat yang jelas itu, Bethlehem itu, di palungan itu, mereka melihat sosok yang jelas pula, seorang bayi itu, itulah Allah yang hadir.
Allah yang menyambangi umatnya, Allah yang sungguh Immanuel, mau menyertai hidup manusia. Maka berkat perjumpaan itu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tadi dikatakan Maria semakin diteguhkan imannya, kesetiaannya. Para gembala kemudian memuji Allah, mereka memuliakan Allah. Itulah yang mereka alami dalam perjumpaan di Bethlehem itu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita pun kemudian ketika membaca dan mendengarkan bacaan ini, ketika kita masuk dalam dialog dengan mereka itu, kita pun menjadi bagian orang-orang yang diajak. Kita menjadi seperti gembala itu yang diajak, marilah kita ke Bethlehem. Marilah kita ke Bethlehem. Untuk apa? Untuk menjumpai Tuhan, untuk mengalami Tuhan yang menyertai kita itu. Lalu Bethlehemnya di mana? Saudara-saudari yang terkasih, kalau tadi saya beberapa kali menekankan Bethlehem itu tempat yang jelas, disebut kotanya, tempatnya bahkan. Maka Bethlehem pun bagi kita sekarang saat ini, kita tidak harus pergi ke sana. Tetapi Bethlehem adalah hidup kita sehari-hari. Tempat yang jelas sehari-hari dalam kehidupan kita. Bisa jadi Bethlehem itu adalah orang tua kita. Yang mungkin bagi kita, seperti tadi malam saya sampaikan, seperti saya anak-anak begitu. Yang kadang-kadang mungkin kita mengabaikan orang tua. Kita kurang menghormati orang tua misalnya. Jangan-jangan Bethlehem itu pada diri orang tua itulah kita temukan. Bagi orang tua jangan-jangan anak-anak itulah Bethlehemnya. Keluarga kita, pasangan kita, anak-anak dan semuanya. Itu adalah tempat yang jelas di mana kita bisa datang ke Bethlehem itu, menjumpai Tuhan, untuk mendengarkan yang Dia katakan, bukan yang saya mau, bukan yang saya kehendaki, bukan yang saya pikirkan saja dan sebagainya. Bisa jadi Bethlehem juga adalah orang-orang di sekitar kita, tetangga kita, di mana kita membangun rumah dengan pagar yang tinggi, tidak peduli dengan tetangga kita. Jangan-jangan Bethlehem ada di situ. Maka keterbukaan kita, mau menyapa, mau memberi perhatian dan sebagainya, kita menjumpai Tuhan di situ. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sekali lagi kita bisa menerjemahkan Bethlehem itu dalam banyak hal, dalam pekerjaan kita, apapun pekerjaan kita, dalam pelayanan kita di komunitas gerejawi, komunitas masyarakat, RT, RW dan sebagainya. Disitulah Bethlehem bagi kita, tempat kita boleh menemukan Tuhan, tempat kita sungguh merasakan Tuhan menantikan kita di sana untuk kita datangi dan kita sapa. Ataukah saudara-saudari yang terkasih, kita tidak mau menjadi seperti gembala? Jangan-jangan setelah perayaan ini kita hanya seperti orang banyak itu. Kita hanya heran, kita hanya senang saja. Tapi selanjutnya apa? Tidak jelas. Selanjutnya apa? Kita tidak melakukan apa-apa juga. Selanjutnya apa? Kita juga tidak peduli dengan apapun. Semoga kita sungguh mendengarkan ajakan para gembala itu. Marilah kita pergi ke Bethlehem. Kita menemukan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan dengan demikian kita sungguh boleh berharap semoga perayaan kelahiran Tuhan ini sungguh semakin meneguhkan iman kita. Semakin membuat kita yakin akan Allah yang Immanuel, penyelenggaraannya,
Tetapi juga sekaligus kita pun juga menerima panggilan para gembala itu untuk menjadi tanda, untuk kemudian datang, untuk kemudian melangkah pergi ke Bethlehem hidup kita sehari-hari. Dan kita mau menemukan Allah di sana, menyapa Allah di sana melalui saudara-saudara kita. Dan di sana pula kita boleh merasakan sekaligus membawa damai. Karena Tuhan datang untuk membawa damai. Tuhan memberkati kita.